Hadirin dan pemirsa, senang sekali saya Yogi Darussalam dan saya Nisnisa pada malam hari ini sebagai moderator Anda. Selamat datang di debat kedua calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Majalengka pada Pilkada tahun 2024. Dengan mengusung tema penyelesaian berbagai persoalan daerah di sektor hukum, ekonomi, infrastruktur, dan lingkungan hidup untuk mendorong terwujudnya Majalengka unggul, maju. Baik, kami persilakan kepada kedua pasangan calon untuk menempati tempat duduk di atas panggung. Baik, setiap paslon akan diberikan waktu masing-masing 4 menit untuk menyampaikan visi dan misi. Visi dan misi akan disampaikan oleh pasangan calon nomor urut 1, dilanjutkan pasangan calon nomor urut 2. Baik, kita akan mulai dari pasangan calon nomor urut 1. Dipersilakan Bapak. Waktu Anda 4 menit dimulai dari ketika Anda berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak PJ Bupati atau yang mewakili, yang saya hormati unsur Prokopimda yang hadir pada malam hari ini atau yang mewakili, yang saya hormati para penyelenggara, Pak Ketua KPU beserta jajaran, Pak Ketua Bawaslu beserta jajaran, yang saya hormati Bapak-bapak dari unsur pimpinan partai politik yang hadir pada malam hari ini, pendukung saya, dan juga para panelis yang luar biasa. Terima kasih. Tenang dulu, silakan Bapak. Yang saya hormati rekan 02 beserta tim yang saya hormati, hadirin hadirat yang mohon tenang. Baik yang hadir di gedung ini secara open maupun juga masyarakat yang menonton melalui kanal YouTube dan juga SMTV. Izinkan pada malam hari ini kami pasangan HD nomor 1 untuk menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Sebagai diketahui bahwa RPJPD Kabupaten Majalengka tahun 2025 sudah ditetapkan, sudah selaras dengan RPJPD Provinsi Jawa Barat dan selaras dengan RPJPN nasional. Kami pasangan HD nomor 1 berkomitmen ingin mewujudkan Majalengka yang unggul, maju, dan kompetitif berdasarkan RPJPD tersebut. Kemudian bagi sekalian, apa yang ingin kamu lakukan? Yang ingin kamu lakukan terutama dalam hal satu bidang ekonomi, infrastruktur, dan lingkungan hidup harus menjadi perhatian utama dalam pembangunan daerah. Kemudian yang kedua, kami pun akan fokus perhatian terhadap persiapan pembukaan lapangan kerja, dan kemudian juga bagaimana kami akan memberikan kesejahteraan upah, jangan sampai upah di Majalengka dihargai murah. Kerja itu adalah sejahtera. Harap tenang. Tentu didasarkan kepada unsur-unsur penting. Pertama adalah tingkat perekonomian. Saham terbesar yang ikut andil dalam menentukan laju pertumbuhan ekonomi di Majalengka adalah faktor industri, faktor pertanian, faktor perdagangan, dan UMKM. Yang kedua adalah faktor pertanian. Dan yang ketiga adalah industri. Berikutnya adalah bagaimana mewujudkan Majalengka Bapak Ibu sekalian, mohon tenang. Melalui penguatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, pertanian, infrastruktur. Itu hal-hal yang menjadikan daya dukung kuat terhadap terciptanya masyarakat yang bagja harja. Oleh karena itu, dimohon untuk tetap tenang. Melalui penjabaran kepada Pancakrida yang berisi pendidikan kesehatan, daya beli masyarakat, kemudian dijabarkan pula kepada nawacita, di mana nawacita
bermuara pada program unggulan yang disebut dengan Kartu Bagja Raharja. Yang Mohon pertama, tenang. masyarakat memerlukan pelayanan kesehatan yang mudah, murah, dan gratis. Kemudian yang kedua, masyarakat perlu modal usaha produktif melalui pemberdayaan. Yang ketiga, para petani memerlukan alat pertanian, memerlukan pupuk, memerlukan bibit unggul, memerlukan pelatihan, dan tentu pelatihan petani milenial. Kemudian yang keempat, banyak para remaja yang tidak punya pekerjaan akan dilatih dan dikembangkan keahlian dan peminatannya pada profesi-profesi tertentu. Kemudian yang kelima adalah bagaimana banyak anak yang tidak lanjut sekolah dikarenakan ketidakmampuan orang tua dalam melanjutkan pendidikan baik ke sekolah maupun ke pesantren. Saya melihat di masyarakat ada potensi guru ngaji, imam masjid, RT, RW, itu adalah target-target upaya peningkatan masyarakat. Mohon tenang, itu mudah-mudahan penonton oleh tenang. karena itu mari kita bergabung bersama Bagja Raharja. Coblos nomor, coblos nomor, karena kokoh, karena kokoh. Mohon tenang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di segmen satu ini adalah untuk menjawab pertanyaan dari panelis. Kemudian malam hari ini sudah tersedia 7 subtema, yaitu mengenai potensi pertanian dan perikanan, tata kelola pemerintahan dan penegakan hukum, infrastruktur dan aksesibilitas, optimalisasi pariwisata dan kebudayaan, pembinaan pemuda dan komunitas, UMKM dan perdagangan, pengelolaan lingkungan hidup. Salah satu calon bupati akan mengambil subtema dan calon wakil bupati akan mengambil poin pertanyaan yang terdapat pada fishbowl yang telah disediakan. Calon bupati akan menjawab pertanyaan dari amplop yang dipilih dalam waktu 2 menit. Jawaban tersebut akan ditanggapi oleh calon bupati lainnya dalam waktu 1 menit. Setelah itu, tanggapan tersebut akan kembali direspon oleh calon bupati yang menjawab pertanyaan. Waktu akan dimulai dari kata pertama yang diucapkan. Moderator akan menghentikan pemaparan pasangan calon ketika waktu yang tersedia telah habis. Dilarang menggunakan singkatan dan istilah asing. Apabila terjadi, moderator harus meluruskan arti maupun kepanjangan singkatan dan istilah sebelum calon yang ditanya menjawab. Baik, sudah dapat dipahami Bapak-Bapak sekalian? Baik, kalau begitu kami persilakan kepada kedua pasangan calon bupati dan calon wakil bupati nomor urut 1 dan nomor urut 2 untuk kembali berdiri di depan podiumnya masing-masing. Baik, sekali lagi mohon tenang Bapak-Bapak sekalian agar tidak mengganggu konsentrasi kedua pasangan calon. Baik, kita akan awali dengan pasangan calon nomor urut 1 untuk mengambil undian pertanyaan yang ada di fishbowl. Untuk itu kami persilakan Pak Haji Eman dan juga Bapak Dena. Bapak nanti bisa diperlihatkan ke kamera dan juga penonton. Baik, silakan Bapak boleh dibuka. Baik, boleh diperlihatkan? Baik, mohon diperlihatkan kamera, boleh dibantu. Dan Bapak Dena boleh dipersilakan untuk mengambil kembali yang ada di fishbowl untuk menentukan poin pertanyaan. Betul, silakan Bapak. Kemudian akan diberikan ataupun juga diperlihatkan ke kamera. Baik, poin pertanyaannya A, subtemanya mohon untuk dibantu agar kami bisa melihat subtema dari pertanyaan yang akan kami bacakan. Infrastruktur dan tata
luar kota. Aksesibilitas. Baik, untuk poin pertanyaan A. Baik, infrastruktur dan aksesibilitas poin pertanyaan A. Dan masih tersegel dengan Masih rapi. disegel, saya akan perlihatkan kepada kedua pasangan calon. Baik, Bapak boleh bisa kembali ke podiumnya kembali. Baik, Bapak-Bapak sekalian, kami akan membacakan hanya satu kali pertanyaan. Mohon disimak baik-baik. Silakan. Pembangunan infrastruktur digital sangat penting di era kemajuan teknologi informasi dan komunikasi saat ini. Baik untuk kepentingan pemerintah dan mendorong peningkatan efisiensi, responsivitas, dan transparansi dalam penyelenggaraan layanan publik, maupun bagi pelaku usaha untuk meningkatkan pemasaran digital. Data pemasaran produk-produk usaha kecil menengah dari segi indeks digital di Kabupaten Majalengka hanya mencapai 0,05%. Data ini menunjukkan pelaku UMKM yang memasarkan produknya secara digital sangat minim. Padahal pemasaran secara digital dari produk unggulan UMKM membuat jangkauan tidak terbatas pada jarak karena dapat diakses dari mana saja. Pertanyaannya, apa program yang akan pasangan calon lakukan untuk meningkatkan akses masyarakat Majalengka terhadap ekosistem digital? Baik, dipersilakan Bapak untuk menjawab pertanyaan hanya untuk calon bupati. Waktu 2 menit dimulai ketika Bapak mulai berbicara. Silakan Bapak. Baik, terima kasih bahwa Kabupaten Majalengka memiliki tanggung jawab 916 km persegi. Kilometer, mohon maaf. Ya. Mohon tenang. Mohon tenang. Tenang. Kemudian teori mengatakan membangun jalan 1,5% maka akan tumbuh perekonomian 1%. Ya. Dan kemudian Tahan. kemudian hari ini kita harus punya komitmen bersama. Bagaimanapun bahwa aksesibilitas adalah hal yang sangat penting. Bagaimana untuk tumbuh UMKM. Di samping itu kita juga harus bisa menyesuaikan bagaimana hari ini bukan hanya dibangun infrastruktur yang mendukung terhadap bagaimana masyarakat bisa memanfaatkan fasilitas infrastruktur tersedia, tapi juga bagaimana kita juga harus bisa mendukung dengan perkembangan zaman yang saat ini terjadi. Apa itu? Boleh tenang. Apa itu? Tenang. Teknologi digital sudah memberikan ruang yang luar biasa bagi kita. Ya, tidak terbatas jarak, tidak terbatas teritorial. Tapi bagaimana kita memanfaatkan teknologi digital untuk bisa sebaik-baiknya dimanfaatkan oleh kepentingan kita, terutama dalam rangka menumbuh kembangkan UMKM. UMKM tidak akan besar, UMKM tidak akan hebat jikalau tidak memanfaatkan dua fasilitas ini. Oleh karena itu, e-commerce adalah sangat penting ketika kita ingin membuat UMKM kita besar. Maka kemudian saya berharap mari kita berkomitmen bersama di samping infrastruktur yang secara fisik hebat juga memanfaatkan ekosistem digital yang kita miliki demi untuk mempercepat Waktu habis. Terima kasih. Baik, kita akan mempersilahkan kepada paslon nomor urut 2 untuk memberikan tanggapan atas jawaban. Waktu Bapak 1 menit. Waktu dimulai dari Bapak berbicara. Ya, ada 3 hal penting dari pertanyaan yang tadi disampaikan oleh Mohon tenang. ada 3 hal penting. Tadi panelis menanyakan kepada paslon 1 tentang infrastruktur, kemudian UMKM dan digitalisasi. Prinsipnya begini, Pak. Ada kaitan yang tidak bisa dipisahkan antara infrastruktur yang tersedia dengan jalur yang kita perlukan dalam rangka mengungkit perekonomian dalam ini UMKM. Oleh karena itu, ya saya tadi perlu dijelaskan lagi Pak Eman, karena jawab pertanyaan tadi belum terjawab utuh dari pertanyaan panelis. Ya,
Itu saja, terima kasih. Baik, kita akan berikan kesempatan kepada paslon nomor urut 1 untuk memberikan jawaban dari tanggapan. Silakan, waktu dimulai ketika Bapak mulai berbicara. Silakan Bapak. Baik, tadi nampaknya Bapak belum bisa menyampaikan apa yang dimaksud, yang dipertanyakan kepada saya. Namun demikian kira-kira Pak pasangan 02 bahwa bagaimanapun kemajuan UMKM di Majalengka tidak bisa lepas dari infrastruktur dasar dan juga peran dari digital. Ya, kita tahu yang namanya usaha ekonomi masyarakat ketika ingin sukses, ketika ingin besar, maka salah satu prinsip yang paling penting adalah bagaimana branding. Yang kemudian branding itulah akan memunculkan sponsor. Sponsor itu 7% dalam rangka keberhasilan sebuah UMKM. Oleh karena itu, maka kami berkomitmen bagaimana UMKM akan tumbuh, berkembang di Kota Majalengka, maka salah satunya adalah tidak boleh kita untuk berdiam diri dan tidak boleh untuk tidak memanfaatkan teknologi digital. Ya, e-commerce hari ini adalah sangat mendominasi, Pak. Ya, e-commerce saat ini sangat memberikan ruang dan kesempatan. Orang bisa bisnis ya di rumah tanpa harus buka kantor, tanpa harus buka kios. Tapi dengan digital kita akan bisa berjualan kemana-mana, bisa beli barang di mana-mana, dan tanpa ada batas teritorial yang mengatur. Oleh karena itu kita sepakat bagaimana ke depan kami pasangan nomor 1 untuk mengembangkan UMKM perlu memanfaatkan digital. Terima kasih. Tong hilap kanggo Majalengka langkung sae dina waktosna 01 berapa? Kami persilahkan. Kemudian calon wakil bupati untuk mengambil poin pertanyaan. Coba dibuka Bapak. Mohon tenang, mohon tenang. Oh my God. Mohon tenang. Boleh Bapak dibantu untuk diperlihatkan terlebih dahulu ke kamera, untuk kemudian kami akan bantu bacakan. Potensi pertanian dan perikanan. Baik, potensi pertanian dan perikanan untuk poin pertanyaan B. Saya akan perlihatkan dulu. Masih tersegel dengan Masih tersegel. Baik Bapak, saya akan membacakan hanya satu kali, mohon disimak. Komoditas unggulan perikanan tahun 2023 dalam dokumen RPJMD diantaranya adalah ikan mas, ikan nila, gurame, dan lele. Salah satu contoh produksi ikan nila pada tahun 2022 sebesar 4.052 ton naik menjadi 4.139,5 ton pada tahun 2023 dengan sentra produksi ikan nila berada di Kecamatan Bantarucek, Cikijing, Cingambul, Talaga, Argapura, Maja, Cigasong, Sindang, Rajagaluh, Sindangwangi, dan Lewi Munding. Pertanyaannya, apa yang akan dilakukan untuk meningkatkan secara signifikan sektor perikanan agar menjadi salah satu sektor yang berdaya saing? Baik, silakan Bapak boleh menjawab. Waktu Bapak 2 menit, waktu dimulai dari ketika Bapak berbicara. Silakan. Kita sangat paham bahwa ikan itu merupakan sumber energi, protein, dan vitamin. Makanya ketika 5 tahun saya memimpin Majalengka terkait dengan kebijakan. Tenang, boleh tenang.
terkait dengan kebijakan Bupati saat itu memprioritaskan dan mengungkit bagaimana agar ikhtiar upaya para petani ikan di Majalengka bisa lebih mengutamakan produk-produk yang ada dengan pembibitan yang ada, sehingga kita tidak lagi tergantung kepada produk-produk ikan dari luar. Caranya bagaimana? Kita memberikan insentif kepada para petani ikan, ya, baik insentif dalam bentuk fasilitas maupun permodalan. Kita paham betul bahwa ikan adalah hal-hal yang sangat energik bagi kepentingan kehidupan manusia. Maka kita kembangkan juga pola-pola sosialisasi masalah ikan ini dengan gemar makan ikan bersama di sekolah-sekolah, sehingga keberadaan ikan ini betul-betul menjadikan kekuatan energi bagi kehidupan masyarakat di Majalengka. Produk-produk yang terjadi ya, di berbagai masyarakat, terutama petani ikan, ada kesulitan, terutama dalam pelatihan untuk mengungkit bagaimana produk-produk ikan itu dihasilkan. Yang kedua adalah permodalan. Kemudian yang ketiga, pelatihan bagaimana petani ikan bisa memperagakan cara-cara meningkatkan atau melipat gandakan produksi ikan itu di kolamnya masing-masing. Kita sudah mengembangkan pola-pola yang ada di Sinangwangi, yaitu di Lengkong Wetan. Mohon izin Bapak, waktu sudah habis. Mohon tenang. Baik, dipersilakan untuk memberikan tanggapan kepada pasangan calon nomor urut 1. 1 menit, dipersilakan dimulai dari Bapak mulai berbicara. Baik, terima kasih. Pasangan 01, ada satu hal yang barangkali harus ditambahkan, Pak. Di samping modal, kemudian suplai yang lain, yang tidak kalah penting adalah bagaimana penciptaan tambahan kolam-kolam baru, Pak. Tanpa ada itu tidak akan mungkin. Ya, tanpa itu tidak akan mungkin kualitas dan kuantitas hasil produksi peternakan itu akan meningkat. Oleh karena itu harus ada kebijakan nyata dari pemerintah daerah ke depan. Di samping kita ada dukungan permodalan, kemudian akses yang lain, tak kalah penting adalah penciptaan kolam-kolam baru, ya, agar apa? Agar kita bisa terus menambah dan menambah produktivitas peternakan perikanan kita, Pak. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu masih ada Bapak, mau digunakan? Baik, waktu habis. Baik, kita akan berikan kesempatan untuk menanggapi kembali tanggapan dari pasangan calon nomor urut 1. Disilakan Bapak, waktu Anda 2 menit, dimulai dari Bapak mulai berbicara. Silakan. Menjadi kepentingan bersama tentang ikan ini. Di samping tadi permodalan, kolam, insentif, tetapi bagaimana mendorong para petani ikan ini memberdayakan dan memandirikan diri. Ya. Artinya memberdayakan dan memandirikan diri itu penting, karena kita ingin juga memiliki swasembada ikan di Majalengka. Ketergantungan kepada orang lain, ya, itu juga bisa terjadi ketika kepemilikan stok yang ada kita kurang. Namun yang jelas, apa yang saya keluarkan kebijakan pada saat itu, bagaimana agar petani ikan itu mampu memberdayakan diri dalam konteks pemberdayaan petani ikan di Majalengka. Oleh karena itu tadi betul, permodalan, insentif, kemudian pemasaran, itu menjadi kekuatan. Di samping itu juga bagaimana kita juga meregenerasi petani-petani ikan milenial, supaya dia muncul sebagai pengganti petani-petani yang ada sekarang. Untuk tetap tenang. Bapak. Saya kira itu. Baik, masih ada waktu. Masih ada waktu Bapak, barangkali mau dimanfaatkan. Baik, cukup, kita akan Dimohon untuk tetap tenang. Dimohon untuk tetap tenang. Baik, kita akan reset waktunya. Baik, kita akan berikan kesempatan Bapak-Bapak sekalian, kita berikan apresiasi kepada kedua pasangan calon.